Pemuda itu memperhatikan gadis muda itu berjalan ke arahnya. Langkah kakinya ringan saat dia berjalan di sepanjang koridor yang remang-remang. Dia seperti rusa muda di malam hari. Zulu tidak lagi memiliki sikap suka memerintah seperti biasanya. Dia seperti gadis muda tetangga yang tumbuh bersama, tersenyum manis. Chen Ping'an tampak tidak percaya. Ia memperlambat langkahnya dan berdiri diam. Matanya terbelalak saat menatap wajah yang agak asing dan lembut itu. Zulu menarik tangan kirinya dari belakang punggungnya dan melambaikan tangan ke arah Chen Ping'an. Sambil berjalan, dia berkata, "Chen Ping'an, ayahku ingin aku menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi di kapal Qidunqian." 5 langkah lagi, gadis muda itu, yang berada di puncak alam kedua, tiba-tiba menyerbu ke depan. Hanya dalam 2 langkah besar, dia berada di depan Chen Ping'an dalam sekejap. Mereka saling menatap. Kedua wajah itu terlihat jelas. Wajah gadis muda itu dipenuhi dengan kebiadaban, kemarahan, kesenangan, dan kelegaan. Ekspresinya sangat rumit. Selain kesedihan di mata pemuda itu, ada juga ketajaman. Tatapannya membawa ketajaman kapak yang telah diasah di panggung pemenggalan naga. Tinju kiri Zulu langsung mengenai dahi pemuda itu. Ini adalah tipuan. Gadis muda itu bahkan sengaja memperlambat kecepatan tinjunya. Kartu trufnya yang sebenarnya adalah tangan kanannya. Ketika dia menyerang dengan kecepatan kilat, dia memegang 3 tusuk bambu tajam di tangannya dan menusukkannya langsung ke jantung pemuda itu. Tepat saat tusukan bambu hendak menusuk jantung pemuda itu, gadis muda yang telah mengamuk itu tiba-tiba melontarkan kata-kata yang belum selesai diucapkannya. "Maafkan aku." Pada saat ini, gadis muda itu tidak lagi memiliki sikap yang manis dan naif. Dia hanya garang. Namun, pada saat berikutnya, wajah Zulu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan hendak mundur. Chen Ping'an dengan cepat mengangkat tangan kanannya. Dia tidak hanya menangkis tinju kiri gadis muda itu, tetapi dia juga memanfaatkan keberanian gadis itu untuk menunjukkan kelemahannya dengan mengulurkan lengannya ke depan dan mencekik leher Zulu. Pada saat yang sama, tangan kiri pemuda itu mencengkeram erat pergelangan tangan kanan Zulu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menariknya keluar, mencegah 3 tusuk sate Houghton manisan menusuk jantungnya. Tangan yang mencengkeram lehernya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menarik gadis itu ke arahnya. Dia dengan kejam menghantamkan lututnya ke perut gadis itu. Kekuatannya begitu besar sehingga gadis itu hampir muntah empedu karena benturan itu. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, dan dia segera kehilangan kemampuan untuk bertarung. Chen Ping'an sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak menyerah dan dengan keras memukul ke bawah, membenturkan dahinya ke dahi gadis itu. Chen Ping'an menendangnya, dan gadis yang terluka parah di bagian perut itu seperti layang-layang yang talinya putus. Dia jatuh terduduk di lantai batu kapur koridor yang berjarak 2 meja. Dia berjuang 2 kali tetapi masih tidak bisa bangun. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat pasi. Itu dilakukan dalam 1 tarikan napas tanpa ampun. Zulu menekan sikunya ke tanah dan menahan rasa sakit yang menyayat hati. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya ke belakang. Dia berusaha menjauh sejauh mungkin dari pemuda itu, meskipun hanya 1 inci atau 1 kaki. Chen Ping'an melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan ke arah gadis muda yang hampir tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Otot-ototnya menegang, tetapi dia masih berhati-hati. Zulu menjadi sangat panik. Dia tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terisak dan menjelaskan, "Jangan bunuh aku, Chen Ping'an. Aku hanya bercanda denganmu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menggunakan tusuk sate ini? Lagi pula, mengapa aku ingin membunuhmu?" Chen Ping'an tepat sasaran. "Ketika kita berpisah di jalan Guanshui, kamu mengajak ayahmu, Zhu He, dan berkata bahwa kamu ingin pergi ke toko senjata. Apakah kamu ingin memilih senjata seperti belati yang mudah disembunyikan di lengan bajumu? Kurasa tokonya tutup, jadi kamu harus menggunakan tusuk sate sebagai gantinya." Zulu tiba-tiba tertawa. Dadanya bergerak naik turun dengan hebat. Dia batuk dengan hebat. Dia menutup mulutnya. Darah merah masih merembes melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia telah menerima nasibnya. Dia menatap pemuda yang sedang menatapnya. Dia melihat ke bawah dan melihat sepasang sandal jerami yang kasar dan murah. Gadis muda itu mendongak lagi. Dia tidak menangis tetapi tertawa. Dia menatap pemuda yang semakin dekat dengannya. Dia tertawa serak.
aku tidak menyangka kamu sebodoh yang kukira. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin membunuhmu? Gadis muda itu meninggikan suaranya. Wajahnya yang semula cantik berubah menjadi gila. Chen Ping'an, sebelum kau membunuhku, bisakah kau memberitahuku alasannya sebelum aku mati? Chen Ping'an tidak berhenti dan bertanya balik, mengapa? Tepat saat gadis muda itu hendak duduk, Chen Ping'an menginjak dahinya, menyebabkan bagian belakang kepalanya membentur lantai batu biru dengan keras. Gadis muda itu memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia benar-benar menyerah untuk berjuang bangun. Meskipun di lubuk hatinya, rasa malu terbesarnya adalah dia hanya bisa berbaring sementara seorang pemuda bersandal jerami berdiri dan berbicara dengannya. Bahkan duduk pun menjadi harapan yang berlebihan. Zulu menyeka darah itu dengan punggung tangannya dan tersenyum. Apakah kamu masih ingat surat yang dikirim Tuan Muda kedua keluargaku kepada Nona Muda? Tuan Muda keluargaku ahli dalam sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Dia sangat pandai dalam menjalankan aksara. Sama seperti temperamen Tuan Mudaku, dia bebas dan tidak terkendali. Namun sebelum Tuan Mudaku berangkat ke ibu kota, dia tiba-tiba berkata bahwa dia ingin belajar aksara biasa. Dia berkata bahwa dia ingin belajar cara mengikuti aturan dunia luar. Dia ingin mulai mengendalikan temperamennya. Chen Ping'an berjongkok dan membuka kelima jarinya. Dia mengeluarkan 3 batang bambu dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian, dia duduk di bangku di koridor dan menatap Zulu tanpa ekspresi. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa Zulu membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, bagi Chen Ping'an untuk melakukan yang sebaliknya dan membunuhnya tanpa dendam, itu sangat sulit. Ini karena ada gadis berjaket katun merah, pria lugas Suhe, dan tuan muda kedua keluarga Li di tengah-tengah. Saat Chen Ping'an melihatnya berjalan dari koridor, dia tahu bahwa Zulu sedang berbuat jahat. Terlebih lagi, pemuda itu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Penyamaran gadis itu jauh dari kata sempurna. Chen Ping'an bisa melihat bulu matanya yang bergetar, mengetukkan giginya, dan menggembungkan pipinya. Dia menundukkan pandangannya dan menatapnya dengan kejam. Tetapi Chen Ping'an tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan membunuh seseorang. Ketika gadis muda itu menyebut tuan muda keluarganya, seluruh sikapnya berubah. Dia menoleh dan menatap pemuda bersandal jerami itu seperti orang yang menatap anjing. Saat itu, Nona muda pertama kali menceritakan isi surat itu kepadaku. Tuan muda berkata bahwa suar api Dali menyalakan api perdamaian yang membentang ribuan li dari perbatasan hingga ke ibu kota. Tetapi Nona muda tidak tahu, kalian semua tidak tahu, bahwa sebelum ini Tuan muda tidak pernah menceritakan kepadaku tentang perkara menggunakan api perdamaian di perbatasan untuk melapor kepada raja. Tuan muda menceritakan beberapa kisah dan anekdot yang menarik. Saya mengingatnya dengan jelas karena saya sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Jadi pada saat itu, aku merasa ada yang tidak beres dan meminta surat itu kepada Nona muda. Seperti yang kuduga, aku berhasil melihat misteri surat itu. Di dunia ini, hanya aku, Zulu, yang bisa melihatnya. Chen Ping'an menundukkan kepalanya dan menatap gadis muda yang wajahnya dipenuhi dengan fanatisme. Pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Zulu tenggelam dalam dunianya sendiri. Pada saat ini, dia menjadi pelayan keluarga Li yang sombong dan angkuh, seorang jenius seni bela diri yang masih muda. Dia melanjutkan, lalu aku memeriksanya dengan saksama 2 kali. Setelah menggunakannya 2 kali, aku menemukan jawaban yang benar dan memecahkan teka-teki yang sengaja ditinggalkan tuan muda keluargaku untukku. Dia menatap wajah dingin dan gelap pemuda itu. Gadis muda itu mencibir, Nona muda adalah anak yang tidak terduga. Tentu saja, dia tidak bisa memahami niat baik tuan muda. Jadi sejak awal, tuan muda tidak menaruh harapannya pada Nona muda. Sebaliknya, dia memilihku. Surat itu berisi lebih dari 2000 kata. Hampir semuanya ditulis dengan huruf kapital. Hanya 7 kata yang ditulis dengan huruf kapital biasa. Gadis muda itu hampir tertawa sampai air matanya menetes. Dia berkata sebentar-sebentar, Marga Dali adalah Zuguo, cucu tertua dari keluarga Chen. Membunuh bandit berkuda, menyalakan api perdamaian, melaporkan keselamatannya, dan menerima gelar bangsawan. 7 kata itu adalah, membunuh Chen Ping'an, menerima gelar bangsawan. Para sarjana tidak menggunakan pisau untuk membunuh orang. Zulu memegangi perutnya yang terus-menerus sakit. Kepalanya dipenuhi keringat dingin. Namun dia tetap mencibir, apa kau tidak pernah mendengar kata gelar bangsawan? Zulu berusaha keras untuk bersandar di bangku di seberang pemuda itu. Kali ini, Chen Ping'an tidak menghentikannya.
Dia menatap pemuda yang dipanggil paman bungsu oleh nona mudanya. Tahukah kau apa yang paling ingin kulakukan selain membunuhmu? Bukankah kamu tahu banyak kata? Aku hanya ingin memberikan surat itu kepadamu. Mungkin kamu akan merasa malu dengan rendah dirimu, bertanya-tanya bagaimana mungkin ada kata-kata yang begitu indah di dunia ini, bakat sastra yang begitu bagus. Bahkan jika kamu, Chen Pingan, membacanya 10 kali atau 100 kali, kamu tetap tidak tahu bahwa pengetahuan yang sebenarnya hanyalah 7 kata itu. Bukankah itu lucu? Menurutku ini sangat lucu. Begitu lucunya sampai-sampai aku hampir mati karena tertawa. Chen Pingan duduk dengan tenang di bangku. Permen manisan berserakan di sekelilingnya. Tidak ada yang peduli tentang itu. Pemuda itu menatap Zulu dan menggerakkan sudut mulutnya. Jika bukan karena Zuhe, kamu benar-benar akan mati karena tertawa hari ini. Chen Pingan berdiri dan berkata perlahan, aku tahu kau sebenarnya mengucapkan kata-kata itu kepada ayahmu. Dan kau berusaha keras untuk berdiri kali ini untuk memancingku menyerangmu. Kau ingin Zuhe tidak punya pilihan. Aku yang membunuhmu atau dia yang membunuhku, kan? Zuhe berdiri di koridor. Tangannya terkepal dan urat-urat di punggung tangannya menonjol. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Pria itu menatap pemuda dan gadis itu. Yang satu adalah putri kesayangannya, dan yang satu lagi adalah junior yang dikaguminya. Zulu mengulurkan ibu jarinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi matanya tertuju pada pemuda dengan sandal jerami. Dia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, gadis itu tenang. Dia berkata kepada sosok yang dikenalnya, dengan temperamen nona kita, jika dia tahu semua ini, bahkan jika aku tidak mati, aku akan kehilangan selapis kulit. Tidak akan ada harapan bagiku dalam hidup ini. Ayah, aku mohon padamu. Jangan bersikap lemah lembut. Manfaatkan fakta bahwa alians dari kuil angin salju belum kembali. Cepat dan serang. Tuan muda berkata, keraguan-raguan akan menimbulkan kekacauan. Chen Pingan tiba-tiba berbalik dan membungkuk. Ia mengambil permen hau dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Kemudian, pemuda itu berdiri di tengah koridor dan menghadapi Zuhe. Pemuda itu berkata lembut kepada gadis itu, kamu akan mati. Ayahnya berjarak sekitar 15 langkah dari Chen Pingan. Meskipun alam bela diri Chen Pingan tidak tinggi, gadis itu telah melihat tubuhnya yang kuat. Dia sedikit kesal. Ayahnya seharusnya tidak muncul begitu terang-terangan di tempat yang begitu jauh. Dalam pertarungan hidup dan mati, tidak perlu membicarakan sikap seorang jagoan. Zulu menoleh dan meludahkan seteguk darah ke tanah. Coba saja kalau kau bisa. Dia menatap ayahnya dan mengingatkan, ayah, jika ayah tidak menyerang hari ini, aku akan mati di depan ayah. Setelah mengalahkannya, jika ayahnya tidak ingin membunuhnya, dia akan melakukannya. Zulu sudah menahan napas dan siap menghadapi Chen Pingan yang memanfaatkannya untuk mengancam ayahnya. Ayahnya pernah berkata tanpa sengaja bahwa begitu dia berhadapan dengan orang rendahan dari gang botol lumpur ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan bela diri. Namun dalam pertarungan hidup dan mati, dia pasti akan mati. Awalnya, dia sama sekali tidak percaya. Namun, saat dia berhadapan dengan ular piton putih di Kidunxian Siping, Zulu begitu takut hingga kehilangan semangat juangnya dan hanya bisa menunggu kematian. Di sisi lain, Chen Pingan berada di atasnya dalam hal keberanian dan ketegasan, serta pemahamannya tentang waktu. Hal ini justru membuatnya hampir kehilangan harapan dalam berlatih bela diri. Begitu kondisi mentalnya runtuh, jalannya dalam bela diri dianggap telah berakhir. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka berada di perbatasan Gunung Kidun sebelum memasuki kota lilin merah, penguasa negeri dan Wei Pi memberikan mereka masing-masing hadiah perpisahan. Atas permintaan Zuhe yang kuat, dia mendapatkan apa yang disebut buku rahasia abadi Ki Ungu. Itu adalah harta karun seni bela diri yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri di kaki gunung, tetapi gadis itu tidak punya banyak hati. Masalah hati itu sejak zaman dahulu mudah jatuh dan sulit diucapkan. Bagaimana mungkin si pria kasar Zuhe, seorang seniman bela diri murni yang terobsesi dengan seni bela diri, mengetahui semua ini? Namun, kedatangan surat itu bagaikan instruksi pribadi dari tuan mudanya. Bagai arang di cuaca bersalju, memberi harapan baru bagi gadis yang telah memahami misteri surat itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus berlatih bela diri. Paling tidak, ia harus menjadi Grandmaster bela diri seperti ayahnya. Ia harus memberikan kontribusi besar di medan perang sehingga sudah sepantasnya ia menjadi nyonya bergelar. Hal ini terutama berlaku bagi pasangan ayah dan anak itu.
Sekarang mereka memiliki keberanian pahlawan gunung bela diri sejati dan buku Ki Ungu yang ditulis oleh para dewa di gunung. Itu sama seperti yang dikatakan Zhu He. Sekarang, dia bahkan berani memikirkan tentang kemuliaan alam ketujuh. Lalu mengapa dia, Zulu, tidak berani memikirkan hari-hari indah yang sebelumnya tidak berani dipikirkannya? Hanya saja semua masa depan yang cemerlang dan semua jalan yang cemerlang dibangun di atas sebuah premis yang kecil. Oleh karena itu, gadis itu, yang tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda itu dalam pertarungan langsung, membutuhkan serangan rahasia. Sama seperti bagaimana pemuda itu mengungkap kebenaran, dia membutuhkan belati. Sayangnya, toko senjata itu tutup dan dia tidak dapat membeli satu pun. Secara kebetulan, ayahnya, Zhu He, berbicara tentang permintaan maaf kepada Chen Pingan, dan Chen Pingan serta Nona Li Baoping menyebutkan bahwa mereka ingin membeli manisan hao. Belati dapat membunuh, dan tusuk bambu berisi buah hao manisan juga dapat digunakan di tangan seniman bela diri yang berada di puncak alam kedua. Karena khawatir tusuk sate bambu itu akan mudah patah, gadis itu menggunakan alasan membawa 2 tusuk sate untuk Chen Pingan dan Li Baoping. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus jantung pemuda itu dengan 3 tusuk sate yang disatukan. Tuan muda kedua dari keluarga Li, yang tidak pernah menunjukkan wajahnya, juga terbukti kemampuannya dalam menilai orang dan memanfaatkan orang secara akurat. Karena kekuatan Zulu yang sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa ia menemukan jalan keluar bagi dirinya sendiri dan jalan yang tidak bisa kembali bagi Zhu He, yang berada di alam kelima seni bela diri, dan bagi ayahnya. Zhu He menatap pemuda malang itu dengan rambutnya diikat dengan jepit rambut giok dan mengucapkan 3 kata yang seharusnya diucapkan putrinya dengan tulus, "Maafkan aku." Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu memilih jalanmu sendiri." Senyuman tidak wajar dari pemuda bersandal jerami itu memancarkan perasaan dingin. Perasaan tak masuk akal ini terasa jelas terutama bagi gadis yang tak jauh dari situ. Kala itu, di wilayah Gunung Kidun, setelah beradu pedang dengan Zhu He, pemuda itu menyadari bahwa 3 hunian Ki di dalam tubuhnya justru membuat naga api Ki yang mengamuk itu hanya berani melewati pintu dan tidak masuk. Saat itulah Chen Pingan menyadari bahwa ada 3 gumpalan Ki pedang yang sangat kecil tersembunyi di ketiga tempat itu. Gumpalan-gumpalan itu terhubung dengan pikirannya dan tidak ada halangan untuk menggunakannya. Setelah itu, pemuda itu menggunakan gumpalan Ki pedang untuk meledakkan kepala ular piton putih itu. Demi bertahan hidup, Chen Pingan merasa tak ada ruginya jika menggunakan sehelai Ki pedang lagi. Namun, pemuda itu merasa bahwa lain kali ia menggunakan Ki pedang, ia harus memperoleh keuntungan. Tidaklah baik untuk selalu tidak mengalami kerugian. Chen Pingan hanya membuka mulutnya beberapa kali dan jika dijumlahkan, hanya ada beberapa kata saja. Itulah sebabnya pemuda itu merasa harus mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri dan untuk saudara peri yang membutuhkannya untuk hidup. Kalau tidak, dia akan merasa sedikit tidak bahagia. Pemuda itu melangkah maju dengan 1 sandal jerami dan melangkah mundur dengan sandal lainnya. Pemuda itu menekuk lututnya dan tubuhnya jatuh terduduk. Ia menyatukan jari-jarinya dan menunjuk ke arah lelaki di kejauhan. Bibirnya bergerak sedikit. Entah apakah mereka ada hubungannya atau apakah leluhurnya melindunginya, tapi Zulu dipenuhi rasa takut dan berteriak, "Tidak." Kulit kepala Zhu He terasa mati rasa. Dia adalah seorang master jalur bela diri, tetapi pikirannya kacau dan anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahu Chen Pingan merosot dan auranya mandek. Untaian energi pedang yang hendak meninggalkan kediaman King-nya bagaikan anak panah pada tali busur dan harus dilepaskan. Namun, setelah tiba-tiba ditepuk di bahunya, itu seperti ular piton yang keluar dari gunung, hanya untuk bertemu naga banjir yang menghalangi jalannya. Momentum yang sebelumnya tak terhentikan secara alami berhenti, dan untuk sementara memilih menunggu saat yang tepat. Seorang pria bertopi bambu berdiri di samping Chen Pingan. Ia merangkul bahu remaja itu dan berkata sambil tertawa, "Kita adalah keluarga besar yang saling mencintai. Bertengkar dan saling membunuh, sungguh memalukan." Chen Pingan mengangkat kepalanya. Pria bertopi bambu itu, yang muncul dan menghilang seperti hantu, tersenyum padanya. "Percayalah, saya Alliance." Chen Pingan menghela napas. "Untuk saat ini, aku akan mendengarkanmu." Alliance hanya melirik Zhu He. Dia bahkan tidak melirik gadis muda itu, Zulu. Dengan lesu, dia berkata, menggunakan energi pedang yang sangat berharga untuk membunuh Zhu He terlalu boros. "Kamu sedih, dan aku sedih untukmu. Selain itu, lupakan saja, lupakan saja. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak mengenakan ini. Pendek kata, saya, Alliance, tidak akan bisa hidup dengan hati nurani saya."
Anda dapat menganggap metode sirkulasi Qi, 18 penghentian, ini sebagai kompensasinya. Chen Ping'an hendak menarik kembali jari-jarinya yang terkatup, tetapi pada saat ini, Alians melepaskan tangannya dari bahu remaja itu. Dia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, postur ini terlalu tidak bermartabat. Biarkan aku mengajarimu yang lebih hebat. Setelah pria bertopi bambu itu berteriak pelan, dia menekuk jari-jarinya dan pertama-tama mengetuk bahu Chen Ping'an. Kemudian, tangannya melayang, dan dia menepuk dada remaja itu 7 atau 8 kali. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan supernatural abadi yang bahkan lebih baik daripada memadatkan suara menjadi seutas benang. Itu secara langsung membangkitkan riak-riak di hati remaja itu, dan serangkaian pikiran bergema. Ingatlah asal mula Qi ini di tubuhmu. Ingat nama-nama semua tempat tinggal Qi dan rute peredarannya. Qi itu seperti urat naga, dan dimulai dari leluhur semua gunung, Lingkong. Ini adalah tempat tinggal Qi teratas di dunia untuk memelihara pedang. Ini adalah perhentian pertama. Cepatlah melewati 3 gunung dan 6 lintasan. Ini adalah perhentian kedua. Qi Residence dan Qi Residence ini sama sekali berbeda dari pepatah hari ini. Itu adalah usaha keras yang tak ternilai dari para kultivator pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ingatlah baik-baik. Keringat mengucur dari dahi Chen Ping'an. Saya ingat sebagian besarnya. Alians tersenyum. Itu sudah cukup. Jika kepalamu terbentur dan berdarah, jangan takut. Ini adalah jalan yang harus ditempuh setiap pendekar pedang. Tunggu sampai Anda terbiasa dengan rutenya. Anda dapat mencoba memperlambat aliran Qi. Ini adalah bagian paling menarik dari 18 pemberhentian. Ya, ini adalah pengetahuan yang saya, Alians, dapatkan. Beberapa orang sangat mengagumi dan memuji saya. Mereka mengatakan bahwa titik ini saja telah meningkatkan ketinggian jalur pedang. Haha, ini agak memalukan. Petik 2. Chen Ping'an tiba-tiba merasa bahwa apa yang disebut 18 pemberhentian ini kemungkinan besar tidak jauh lebih baik daripada manual tinju gempa gunung. Alians tampaknya bisa membaca pikiran remaja itu. Ia berkata dengan ekspresi datar, apakah aku terlihat seperti penipu yang berbicara tanpa berpikir? Saya, Alians, tidak tahu apa artinya membanggakan diri dalam hidup saya. Pikiran Zhu He sudah keluar dari lumpur. Tetapi anggota tubuhnya bahkan lebih kaku dari sebelumnya. Jika dia bergerak, dia akan mati. Itulah satu-satunya pikiran dalam benak Zhu He. Itulah intimidasi tak kasat mata yang ditimbulkan oleh pria bertopi bambu itu. Bila orang yang membawa pedang hijau dan labu di pinggangnya itu adalah teman Anda akan mengira bahwa ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Namun, saat orang ini menjadi musuhmu, Zhu He begitu takut hingga punggungnya basah oleh keringat. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Di kejauhan, Zhu He sudah kehilangan akal sehatnya. Di dekatnya, Zulu hanya bisa mendengar Chen Ping'an berbicara sendiri. Ah Liang lalu berkata kepada Chen Ping'an melalui telepati, bagus kalau perahu ringan itu bisa menempuh jarak ratusan, ribuan mil dalam sekejap, tetapi lebih bagus lagi kalau bisa melaju perlahan. Seperti gunung yang tidak bertambah tinggi selama 100 tahun, atau sungai yang menampung air selama 1000 tahun. Tetapi permukaan airnya tidak naik sama sekali. Di masa mendatang, dengan Qi, Anda dapat fokus pada praktik jalan ini. Anda dapat melakukannya bahkan saat Anda sedang tidur. Petik 2. Chen Ping'an bingung. Bagaimana aku tahu apakah aku bisa melakukannya setelah aku tidur? Alians menyilangkan lengannya dan berkata sambil tersenyum, saat Anda mencapai ujung air, Anda dapat duduk dan menyaksikan awan naik. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu jawabannya. Alians duduk di bangku cadangan. Namun, begitu dia duduk, ekspresinya berubah. Alians dengan tenang mengangkat pantatnya dan menepuk-nepuk buah hautan manisan dari pantatnya. Dia menggeser tempat duduknya dan meletakkan tangannya di pagar. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menatap Zulu untuk pertama kalinya. Kamu dan ayahmu harus mengembalikan kantong empedu pahlawan dan buku Qi ungu kepadaku di Gunung Bela Diri. Kamu juga harus mengeluarkan tumpukan jimat yang diwariskan oleh keluarga Li. Namun, jimat ini hanya dapat menyelamatkan satu dari kalian. Zulu, aku akan membiarkanmu memilih sekarang. Apakah kamu ingin membiarkan Pilau Relay hidup-hidup, atau kamu menginginkan ayahmu? Tanpa menunggu Zulu berbicara, Zhu He berkata dengan suara yang dalam, Senior Alians, tolong biarkan Zulu pergi. Saya bersedia. Alians berhenti minum dan mengikat labu perak kecil itu, tetapi dia masih menyilangkan kakinya. Pisau bambu yang baru dibuat oleh penguasa tanah Gunung Kidun diletakkan di lutut pria bertopi bambu itu.
Alliance dengan lembut menepuk gagang dan bagian atas sarungnya dengan kedua tangan dan berkata, sebenarnya, aku telah mengujimu berkali-kali selama ini. Pilihan Anda akan menentukan kemana saya akan menemani Anda. Sederhananya, seberapa jauh saya dapat menemani Anda tergantung pada seberapa banyak rintangan yang Anda lewati. Chen Pingan mengangguk dan berkata, saya juga baru mengetahuinya beberapa saat kemudian, tetapi saya merasa Anda memiliki banyak ide dalam benak Anda, Alliance. Mengenai apa sebenarnya yang Anda pikirkan, saya tidak pernah mengetahuinya. Alliance tidak terkejut dengan hal ini dan berkata terus terang, pertama kali di dekat Dragon Whisker Creek. Jika kau membuatku merasa bahwa kau adalah anak yang bodoh dan orang baik yang mengandalkan darah panas untuk membuat keputusan, aku mungkin hanya akan meninggalkanmu seekor keledai dan pergi. Mengenai apakah kau dapat bertahan hidup sampai dinasti Wei dan Jin dari kuil angin salju keluar dari pelatihan tertutup, itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, kau akan mati cepat atau lambat, dan itu akan membuang-buang perasaanku. Alliance mengingat detailnya dan berbicara tanpa lelah. Chen Pingan tercengang. Dia tidak menyangka Alliance begitu teliti, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa ada begitu banyak ujian aneh dalam hidupnya. Yang ketiga terakhir adalah pertempuran Qidunshan Siping. Kalau saja aku tidak sengaja memancing mereka, Wei Pi dari Gunung Qidun dan kedua ular piton itu tidak akan bertindak gegabah seperti itu. Kali kedua terakhir adalah untuk memancingmu kembali ke hutan bambu dan menebang beberapa bambu lagi. Kali ini, jika tidak terjadi apa-apa, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Awalnya, saya ingin mengantar Anda ke Yefu Pass sebelum pergi, tetapi sekarang ada beberapa situasi yang tidak terduga, jadi saya harus pergi terlebih dahulu. Alliance tersenyum dan berkata, beberapa tes dilakukan dengan sengaja, dan beberapa tes dilakukan dengan bantuan situasi. Selama periode ini, beberapa hal yang Anda lakukan membuat saya sangat tidak setuju dan sok tahu, tetapi beberapa hal yang Anda lakukan membuat saya merasa sangat bahagia. Benar sekali. Ini bukan seni ujian kekaisaran yang diajarkan oleh para sarjana seperti Qi Jinchun dan Cui Dong yang berfokus pada keaslian. Aku melakukan semua ini dan kemudian menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Aku memperhatikan kata-kata dan perbuatanmu, yang sama seperti beberapa orang tua abadi dari sekte yang menerima murid sebagai murid terakhir mereka. Itu adalah cara berpikir, bukan bakat. Petik 2. Alliance menertawakan dirinya sendiri dan berkata, apakah menurutmu aku, Alliance, tidak mempunyai hal yang lebih baik untuk dilakukan? Chen Pingan meletakkan kakinya di bangku dan duduk bersila dengan malas. Ia meletakkan dagunya di tangannya dan bertanya, Liang, apakah karena aku mengenal Tuan Qi? Alliance berhenti bercanda dan berkata dengan suara yang dalam, ada terlalu banyak godaan di jalan kultivasi. Tebing air besar Li Huai dan bakat kultivasi Lin Souyi dapat dijual untuk mendapatkan uang dan ditukar dengan batu loncatan Chen Pingan. Murid-murid Qi Jinchun seharusnya tidak begitu sengsara. Terutama Li Baoping. Dia gadis yang baik. Ketika saya memikirkan dia disakiti oleh paman bungsunya yang terpercaya, saya, Alliance, merasa hati saya akan hancur. Alliance yang tadinya serius, segera memperlihatkan ekor rubahnya lagi. Ia berkata sambil tersenyum, aduh, kami para orang tua bisa menanggung kehancuran negara kami dan tenggelamnya gunung dan sungai, tetapi kami tidak bisa menanggung keindahan kecil ini. Chen Pingan mengambil permen manis yang belum pernah diduduki Alliance. Dia mengunyahnya perlahan dan bertanya samar-samar, Alliance, apa pendapatmu tentangku sekarang? Jika kau pikir aku tidak mampu melakukannya, mengapa kau tidak meminta teman-temanmu untuk mengirim Baoping dan yang lainnya ke kerajaan Sui besar? Aku tidak takut dengan kesulitan. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku hanya takut Tuan Qi akan kecewa. Aku takut tidak bisa melindungi Baoping dan yang lainnya. Alliance tertawa dan memarahi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu benar-benar orang yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Qi Jinchun tidak bisa melakukan hal lain, tetapi dia memiliki selera yang bagus. Kecuali jika lelaki tua itu yang mengajak mereka melakukan studi banding. Jangan bicarakan lelaki tua itu. Dia kura-kura pengecut dan sarjana pelit. Hanya membicarakannya saja membuatku marah. Alliance memegang topi bambunya dan mendongak. Dia mendecak lidahnya dan berkata, oh, Kaisar Dali ini benar-benar menarik. Dia benar-benar hebat. Karena masih ada waktu, aku akan berbicara kepadamu tentang hal-hal yang paling tidak berguna. Aku juga akan menjelaskan mengapa aku rela menghabiskan begitu banyak waktu untukmu. Alliance juga menyilangkan kakinya dan duduk bersila bersama Chen Pingan. Ia meletakkan pedangnya di lututnya dan berkata perlahan, baik itu seni bela diri atau latihan Qi, pantangan terbesar dalam jalur kultivasi adalah mengikuti kata hati.
Itu jalan pintas, tetapi sulit untuk memikirkan alasannya. Para kultivator militer tidak akan pernah mundur selangkah. Sebagian besar seniman bela diri di dunia tidak dapat lepas dari kebiasaan seperti itu. Mereka hanya merasa bahwa melawan arus berarti maju dengan berani. Yang mereka perjuangkan adalah maju dengan berani dan mencapai langit sendiri. Penganut Taoisme suka bertanya pada diri sendiri. Penganut Buddha suka melihat masa lalu dan masa depan. Penganut Konghucu suka berbicara tentang aturan dan menggambar kerangka. Penganut Mohisme agak aneh. Mereka suka membantu dunia dan sangat sopan. Mereka tidak suka berbicara tentang umur panjang. Para novelis memiliki standar yang tinggi tetapi kemampuan yang terbatas. Mereka berharap dapat menciptakan dunia di atas kertas dengan usaha mereka sendiri. Hati manusia serapuh kaca. Ia tidak tahan terhadap pemeriksaan. Qi Jingchun adalah pria yang sok tahu dan sombong. Jika dia tidak mau mencoba, maka aku akan melakukannya untuknya. Bagaimana bisa pewarisan garis keturunan sastra dianggap remeh? Kalau kamu, Chen Ping'an, ternyata adalah bantal bordir atau orang yang tidak kuat menahan godaan, apa yang akan kamu lakukan? Qi Jingchun mungkin sudah meninggal, tetapi saya, Alliance, masih hidup. Jika Qi Jingchun tidak melihatnya, dia tidak akan peduli. Bukankah saya akan sangat jijik? Anda harus tahu bahwa mampu menanggung kesulitan dan mampu menahan godaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Alliance menghela napas dan berkata, ini mungkin karena Kasim lebih cemas daripada Kaisar. Chen Ping'an berkata dengan serius, Alliance, jangan khawatir. Meskipun saya suka uang, saya hanya suka uang yang saya hasilkan dengan tangan saya sendiri. Jika itu uang orang lain, bahkan jika jatuh ke tanah, saya hanya akan mencari pemiliknya. Saya tidak akan pernah memasukkannya ke kantong saya sendiri. Alliance tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda salah. Namun, jika Anda benar-benar membutuhkannya, Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan mendesak Anda. Ingatlah utang ini di dalam hati Anda. Ketika Anda memiliki kemampuan untuk membayarnya di masa mendatang, Anda dapat membayar lebih banyak. Kedua belah pihak akan senang. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar akan mati kelaparan dengan uang sedikit itu? Chen Ping'an bertanya, lalu bagaimana Anda tahu jika saya sangat membutuhkannya? Alliance menunjuk ke jantungnya lalu ke kepalanya. Jika Anda berhasil melewati dua rintangan ini, maka Anda bisa menggunakan uang itu. Mata Chen Ping'an berbinar. Ia tampaknya telah memahami sesuatu. Ia mengangguk penuh semangat dan berkata, Alliance, meskipun Anda belum berpendidikan, Anda adalah seseorang yang telah melalui banyak hal. Sekarang setelah kau mengatakannya, aku sudah memikirkannya matang-matang. Alliance mengusap pangkal hidungnya. Mengapa saya merasa ini lebih buruk daripada penjilatan Li Huai? Alliance bersandar di pagar dan menatap cahaya bulan yang terang di luar koridor. Dia menghela napas dan berkata, kau tahu, sikapmu yang sok tahu sebenarnya disebut integritas dalam bahasa cendekiawan seperti Qi Jingchun. Benar, itulah kejujuran sejati. Kejujuran sejati, kejujuran sejati. Kejujuran seorang pria sejati, kejujuran jalan lurus. Alliance tertawa dan menunjuk ke arah pemuda yang tidak tahu apa-apa itu. Haha, kau sendiri tahu semua ini. Kau orang desa, orang kikir, dan orang kikir. Tetapi kamu sama saja seperti orang tua itu ketika dia masih muda. Faktanya, ketika Qi Jingchun seusiamu, emosinya sangat buruk. Sebaliknya, dia dikenal sebagai orang yang terlambat berkembang. Sama seperti kamu, dia memiliki pikiran yang berat dan emosi yang baik sejak usia muda. Dia seperti bodhisattva tanah liat yang terlahir untuk duduk di altar. Suara Alliance makin lama makin pelan saat berbicara, tapi tiba-tiba meninggi. Tentu saja, aku, Alliance, terbiasa melakukan apapun yang aku mau. Aku tidak begitu suka gayamu. Dulu, karena perasaan ini, aku menolak permintaan seorang pemuda. Yah, pria itu kira-kira seumuran denganmu sekarang. Saya sering berpikir, jika saya mengajaknya menjelajah Jianghu, apakah keadaannya akan lebih baik daripada sekarang? Saat itu juga aku akhirnya berkata pada pemuda itu, percayalah padaku, kamu akan lebih sukses kalau belajar. Jianghu adalah tempat yang sangat besar, saya, Alliance, sendiri sudah cukup. Namun lautan buku tidak terbatas. Mengapa saya harus mengikuti Alliance dan memakan debunya? Pria bertopi bambu itu menyeringai. Jadi, dalam perjalanan ke Dali ini, aku ingin mengobrol dengan beberapa orang. Saya ingin memberitahu mereka bahwa ada orang yang peduli terhadap hal-hal yang tidak dipedulikan oleh Qi Jingchun. Alliance tanpa alasan yang jelas mengulurkan tangannya dan dengan santai menjentikkan jarinya.
Di toko buku di gang Jalan Guanshui, tuan muda yang menyebut dirinya Li Jin dari Sungai Chongdan terlempar seolah-olah dahinya telah dipukul oleh palu berat. Dia tidak hanya menabrak dinding buku, tetapi dia juga menerobos dinding dan jatuh ke toko sebelah. Asisten toko yang sedang tidur siang di belakang meja kasir sangat takut sehingga dia diam saja karena takut. Alians bergumam, saat makhluk abadi bertarung, tonton saja acaranya. Koi kecil, apakah kamu benar-benar pikir kamu telah melihat semua jenis sungai besar dan ombak besar? Saya, Alians, telah melihat lebih banyak sungai besar daripada Li Huai yang makan nasi. Apakah Anda benar-benar berpikir ini membanggakan diri? Saya, Alians, tidak tahu apa itu membanggakan diri dalam hidup ini. Ia kemudian meraih udara di sampingnya. Di sisi terjauh dinding halaman, roh seukuran saku yang tampak seperti ikan biru berenang berjuang mati-matian seperti ikan di kail. Telapak tangan Alians ditarik ke belakang, dan ikan neter biru ini tertahan di area seukuran telapak tangannya. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa setelah memutus hubungan antara dirinya dan roh tuannya, makhluk spiritual yang seharusnya berada di ambang kematian malah lebih energi dari sebelumnya. Ia berenang dengan santai dengan ekornya yang meliuk-liuk. Alians menjelaskan, nanti, saya akan membiarkan Li Huai menyimpannya di buku tebing air besar. Kenapa aku merasa bajingan kecil ini bernasib sial setiap hari? Apakah Li Huai menginjak kotoran anjing setiap hari di kota kecil dan tidak pernah membersihkan bagian bawah sepatunya? Di kejauhan, terdengar suara lembut, Alians, kaulah yang menginjak kotoran anjing setiap hari. Chen Pingan menatap Alians. Alians tertawa pelan, tidak apa-apa. Mereka bertiga datang ke sini belum lama ini. Mereka tidak tahu tentang Zhu He dan Zulu. Mengenai ayah dan anak perempuan ini yang pergi tanpa pamit, kamu bisa mencari alasan untuk mengurusnya nanti. Alians melambaikan tangannya dan berkata, jangan menguping. Ayo, mari kita bagi hasil rampasannya. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi datang ke koridor satu demi satu. Li Baoping duduk di sisi kanan Chen Pingan, dan Li Huai duduk di sisi kiri Chen Pingan. Pada akhirnya, dia mengalami hal yang sama seperti Alians. Dia mengumpat dan melepaskan permen manisan di pantatnya. Dia langsung berseri-seri kegirangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa berkata apa-apa. Lin Souyi duduk diam di samping Alians. Alians berbalik dan menyerahkan setumpuk jimat kertas kuning kepada Lin Souyi. Pelajarilah dengan saksama. Jangan sia-siakan begitu saja. Qi Jingchun berkata bahwa jalan Fulu dan gang daun persik di kotamu sangat misterius. Masih ada peluang besar yang tersembunyi di sana. Alians menepuk bahu pemuda yang dingin itu. Apapun yang terjadi, kamu, Lin Souyi, sekarang adalah kultivator sejati pertama di antara kita semua. Kamu harus lebih menghargai masa depanmu. Lin Souyi mengangguk. Dia dengan sungguh-sungguh menyingkirkan tumpukan jimat dan menyembunyikannya bersama dengan buku permata awan. Alians menoleh untuk melihat Li Huai yang tampak seperti pencuri. Dia berkata dengan tidak senang, di mana buku jelekmu itu? Li Huai dengan marah memarahi, apa yang kamu pikirkan? Kecuali kau memberiku 10 tael perak terlebih dahulu. Alians menjentikkan jarinya. Ikan neter yang awalnya tersembunyi muncul di depan keempat orang itu. Selain Chen Pingan, ketiga anak lainnya semuanya menatap dengan mata terbuka lebar. Alians berkata dengan wajah penuh rasa jijik, keluarkan buku jelek itu. Buka halamannya dengan santai dan jepit ikan di dalamnya. Bagaimana cara membesarkannya, cari tahu sendiri. Aku tidak akan menunggumu. Li Huai melompat dan mengeluarkan buku tebing air besar. Setelah membukanya, langkah kakinya cepat saat dia tiba-tiba menutup buku itu ke arah ikan neter hijau. Suara ratapan samar terdengar samar dari halaman buku itu. Alians mengusap dahinya. Keledai yang tersisa, siapa yang menginginkannya? Li Huai segera mengangkat tangannya. Aku. Bisakah aku menjualnya untuk mendapatkan uang? Atau jika saya kelaparan, bolehkah saya membunuhnya untuk dijadikan sup? Li Huai tiba-tiba merendahkan suaranya. Dia bertanya dengan takut-takut, Alians, kamu tidak akan mati dan kamu akan menyampaikan kata-kata terakhirmu, kan? Alians memutar matanya. Pergi sana. Pergi sejauh yang kau bisa. Li Huai menghela napas dan kembali duduk di samping Chen Pingan. Ibu, ayah, dan saudara perempuanku jauh dari sini. Namun kalimat terakhir anak itu sedikit menyedihkan. Jadi Alians, jangan pergi, ya? Aku tidak akan memarahi kamu lagi di kemudian hari. Alians ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia mengambil labu anggur putih keperakan dan melemparkannya ke Li Baoping.
Tangkap. Labu kecil ini adalah salah satu labu penguat pedang terbaik di dunia. Labu penguat pedang biasa tidak dapat dibandingkan sama sekali. Ah Liang berdiri dan meregangkan tubuhnya. Tidak terjadi apa-apa, jadi aku lega. Dia menatap bilah bambu hijau itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Botol harta karun kecil, bolehkah aku meminjam pedang sempit simbol keberuntungan itu darimu? Alians melemparkan pandangan curiga dan ingin tahu. Anak itu tertawa datar. Aku akan membantumu mengibarkan bendera dan berteriak. Li Baoping berlari seperti roda mobil. Tak lama kemudian, dia kembali dan menyerahkan pedang tipis itu kepada Alians dengan kedua tangannya. Alians menggantungkan pedang terkenal bernama simbol keberuntungan. Pada suatu saat, Chen Pingan, Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi berdiri berdampingan di hadapan pria bertopi bambu. Pria bertopi bambu itu mengulurkan dua jarinya dan menjepit ujung topi bambu itu. Ia tertawa dan berkata, "Dulu aku pernah mengatakan kepadamu betapa kuatnya aku, Alians, dan betapa hebatnya ilmu pedangku. Kau selalu tidak percaya padaku. Kau bahkan suka menganggapku sedang membual. Kamu benar-benar terlalu muda dan bodoh. Aku takut membuatmu takut, jadi aku sengaja memilih beberapa hal yang remeh. Misalnya, aku pernah bilang padamu bahwa pedangku sangat cepat sehingga air tidak bisa menembusnya." Alians akhirnya bertanya sambil tersenyum, "Kamu tidak percaya padaku, kan?" Alians melihat ke dalam kegelapan dan memerintahkan, "Lindungi mereka." Kemudian, pria yang baru pertama kali memakai topi bambu itu akhirnya melepas topi bambunya untuk pertama kalinya dan membuangnya. Namun, sebelum topi bambu itu jatuh ke tanah, topi itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Dengan laki-laki yang memegang dua pedang sebagai pusatnya. Dalam jarak 1000 mil, sapi bumi itu terbalik dan berguncang. Alians tanpa sadar pergi untuk menopang topi bambu miliknya. Baru kemudian ia menyadari bahwa tidak ada topi bambu yang tersisa. Ia menggaruk kepalanya, batuk, dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Alians, baik hati."